Halo Pedegers, di dunia esports PUBG Mobile, BTR Laksi alias Made Bagus Prabaswara menyandang status sebagai the best sniper in the world. Kalau di kehidupan nyata, ada nama Simo Heiha, tentara asal Finlandia yang jadi rajanya. Penembak runduk yang dijuluki The White Death ini telah menewaskan 505 orang dengan senjata kokalnya. Nah, Indonesia juga ternyata punya loh penembak runduk kelas dunia bernama Tatang Koswara. Dalam segmen Bedangga kali ini, aku bakal ngebahas kisah sniper hebat milik Indonesia. So, yuk deh kita bongkar. Aku awali kisah Tatang Koswara dari latar belakangnya. Beliau lahir di Cibaduyut, Bandung, Provinsi Jawa Barat, 12 Desember 1946. Ternyata nama awalnya sedari lahir adalah Habib Abdurrahman. Tapi karena beberapa pertimbangan, namanya harus diganti. Hingga pada akhirnya ia memakai nama Tatang Koswara yang berasal dari pemberian sang kakek. Rupanya Tatang mewarisi darah pejuang tanah air dari ayahnya yang berprofesi sebagai tentara. Ayahnya semula bekerja di Banten, lalu diutus buat bertugas ke Sumatera Utara. Ada dua fakta menarik yang harus kamu tahu nih Bedegers. Pertama, Tatang sebenarnya nggak punya niat loh menjadi tentara. Lalu yang kedua, ia akhirnya secara tak sengaja gabung ke Satuan TNI Angkatan Darat pada tahun 1966. Semula, Tatang hanya nemenin adiknya daftar TNI di Banten. Tapi karena banyak dikenal oleh perwira di Dandim Serang Banten, ia lalu diajak buat ngedaftar juga. Ternyata Tatang amat terkenal di kalangan perwira, bukan karena ayahnya loh ya, melainkan berkat skill dan prestasinya bermain sepak bola. Tatang dianggap layak jadi prajurit TNI. Wah, gak disangka-sangka ya. Setelah itu, riwayat hidup Tatang Koswara sebagai tentara dimulai. Sehari setelah nemenin adiknya, ia akhirnya ikut ngedaftar juga. Awalnya sih Tatang agak ragu, dilema gimana gitu ya buat ngedaftar. Tapi akhirnya, ia tetap aja tuh lengkapin semua berkas yang jadi persyaratan. Tatang memilih jalur Tamtama yang menjadi golongan paling rendah di Satuan TNI Angkatan Darat. Ia saat itu telah berusia 20 tahun, ngelamar dengan mengandalkan ijazah sekolah rakyat yang setara sekolah dasar. Padahal nih ya, Tatang udah punya loh ijazah SMP atau yang saat itu masih bernama sekolah teknik. Lalu siapa yang sangka? Tatang akhirnya lulus dan resmi menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Sedangkan adiknya gagal dalam tes di jalur Tamtama ini. Nah, beberapa tahun kemudian, Tatang mengikuti penyelesaian pangkat berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Akhirnya, ia resmi menyandang status sebagai bintara dengan pangkatnya sebagai sersan. Setelah itu, Tatang ditugaskan di Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif yang terletak di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Disinilah skillnya sebagai prajurit TNI terus diasah. Tatang mengikuti berbagai macam pelatihan, mulai dari kualifikasi rider hingga sniper. Kemampuan dalam hal fisik, survival atau bertahan hidup, berenang, dan menembak pun mendapat perhatian dari para atasannya. Tatang dinilai mempunyai potensi besar untuk terjun langsung ke medan tempur sebagai pasukan khusus. Bener aja nih Bedegers, Tatang pun terpilih buat diutus mengikuti program Mobile Training Teams atau MTT. Pelatihan yang dimulai dari tahun 1974 hingga 1975 ini dipimpin oleh Mayor James Bennett Conway alias Kapten Conway. Kapten Conway ini bukan orang sembarangan. Dia adalah instruktur di Green Berets yang merupakan salah satu pasukan khusus di Angkatan Darat Amerika Serikat. Semula program MTT ini bakal mengumpulkan prajurit yang jago nembak dari 4 kesatuan khusus, yaitu Kopassus milik Angkatan Darat, Marinir dari Angkatan Laut, Paskas punya Angkatan Udara, dan Brimob yang jadi jagoannya Polri. Tapi hanya prajurit Kopassus yang mendapat kesempatan buat ikut. Akan tetapi hanya 5 prajurit Kopassus yang mampu lolos dari tes fisik dan kemampuan. Sedangkan kuota yang dibutuhkan sebanyak 60 orang. Akhirnya, Tatang pun diikutkan buat ngegenapin kuota yang tersedia di program MTT. Selama 2 tahun dilatih Kapten Conway, Tatang dengan 59 anggota TNI Angkatan Darat lainnya ditempa dengan sangat disiplin. Latihannya juga bermacam-macam, mulai dari latihan bertempur, menyusup,
berkamuflase, melacak sekaligus menghilangkan jejak, dan tentu saja yang paling utama adalah menembak runduk alias sniper. Jarak bidikannya pun bervariasi, mulai dari 300 meter, 600 meter, dan 900 meter. Ketika program NTT ini berakhir, hanya ada 17 prajurit yang lolos termasuk Tatang Koswara. Sebagai bentuk terima kasih dan rasa bangga, Kapten Conway pun memberikan sniper dengan model Winchester 70 kepada 17 anak didiknya. Nah, kalau kamu nggak tahu seperti apa kualitas Winchester 70, sini deh aku kasih tahu. Sniper ini menjadi senjata andalan yang paling mematikan dari penembak runduk legendaris milik pasukan marinir Amerika Serikat, yaitu Carlos Hadcock saat dikirim ke medan tempur di Perang Vietnam. Loncat ke tahun 1977, Tatang Koswara dan Winchester 70, pemberian dari Kapten Conway menjalani tugas pertamanya. Ia menjadi pengawal pribadi Kolonel Infanteri Edi Sudrajat saat terjun di medan Perang Timur Timur. Selain itu, sebagai sniper, Tatang mendapat 2 misi khusus bersama Letnan Ginting dari Kopassus. Misi khusus pertama adalah melumpuhkan 4 kekuatan besar pasukan Pratlin yang menjadi lawan. Keempatnya adalah komandan, sniper, pemegang radio, dan pembawa senjata. Lalu misi khusus yang kedua adalah menjadi intelijen, sehingga Tatang dan Letnan Ginting harus berkamuflase ke daerah lawan untuk mendapat informasi. Misi ini dijalankan Tatang di area kawasan Lotham, Los Palos Utara, Timur Leste. Nah, dalam misi yang mempertaruhkan nyawa ini, Tatang membawa sejumlah perlengkapan perangnya. Pertama, tentu saja adalah Winchester 70 yang telah dilengkapi suppressor alias peredam. Lalu, ada senapan serbu model AK-47, 8 kit, radio komunikasi, teropong siang malam, dan 5 butir peluru kaliber 7,62 mm. Misi ini berhasil dijalankan dengan baik oleh Tatang dan Letnan Ginting. Semua target yang jumlahnya mencapai 49 orang berhasil ditembak kepalanya oleh Tatang Koswara menggunakan Winchester 70 senjata kesayangannya. Tapi yang ketahuan ketika berhasil melumpuhkan salah satu tokoh penting pasukan Pratlin. Seketika, hujan peluru mengarah ke lokasi persembunyian Tatang saat melepas peluru panas dari sniper andalannya. Dari ratusan, satu peluru menembus kakinya dan mengeluarkan banyak darah. Sebagai prajurit khusus, Tatang sadar dirinya tak boleh tertangkap apalagi sampai disandra atau membongkar identitasnya. Makanya, ia harus menyelamatkan diri tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tatang pun mengeluarkan peluru di kakinya dengan menggunakan sebuah gunting kuku agar tak ada jejak darah yang ditinggalkan. Nah, salah satu yang gak kalah hebohnya adalah idealisme Tatang Koswara sebagai sniper. Ia selalu siap gugur di medan perang bersama dengan balutan seragam hijau lorengnya. Makanya, setiap menjalankan misi sebagai sniper, Tatang tak pernah menghabiskan seluruh peluru yang dibawanya. Ia pasti menyisakan 1 peluru buat dirinya sendiri apabila terdesak dan tak ada peluang lolos. Termasuk ketika melawan pasukan Pratlin, Tatang yang membawa 50 butir peluru 7,62 mm hanya melepas 49 dan semuanya tepat meng-headshot lawan. Adapun 1 peluru yang tersisa telah ia siapkan untuk dirinya sendiri. Beruntung, Tatang mampu menyelamatkan diri ketika kakinya tertembak oleh pasukan Pratlin berkat melakukan operasi darurat menggunakan sebuah gunting kuku tadi. Nah, berkat prestasinya di Perang Timur Timur, Tatang pun menjadi sniper ke-13 yang paling mematikan di dunia. Sniper dengan kode AS-3 alias Siluman 3 ini berhasil melumpuhkan 49 musuh dengan mengandalkan Winchester 70 kesayangannya. Tatang Koswara akhirnya pensiun dari dunia militer pada tahun 1996 dengan pangkat terakhirnya adalah Peltu atau Pembantu Letnan 1. Sayang nih Bidigers, kamu gak bakal ngelihat sosok sniper legendaris andalan Indonesia ini lagi. Sebab Tatang Koswara telah wafat pada 3 Maret 2015 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RS Medistro Jakarta akibat serangan jantung. Selamat jalan Tatang Koswara. Terima kasih telah menjaga kesatuan NKRI dan semoga semangat juangmu tetap diwarisi oleh prajurit TNI saat ini.